Perkenalkan, nama saya Kimiko Mengko. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi internasional. Yang pertama, ASEAN. ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara, dan juga kerjasama ini mencakup beberapa bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Dan yang kedua adalah AFTA. AFTA adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara yang termasuk dalam ASEAN. Yang pertama, meningkatkan investasi, kegiatan produksi dan jasa antara negara ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, meningkatkan produksi dan juga jumlah ekspor setiap negara. Yang ketiga adalah APEC. APEC dibentuk tahun 1989. APEC dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antara berada di bawah kawasan Asia Pasifik, anggota sebanyak dari 21 negara. Yang keempat, APO. APO mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia seperti Singapura, Hong Kong, dan juga Jepang. Dan yang kelima, Bank Dunia. Bank Dunia ini bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan dalam usaha bidang industri. Yang kedua, peran budaya dalam manajemen organisasi internasional. Untuk memahami budaya baru, ketika kita berhadapan dengan budaya baru, banyak pebisnis internasional melakukan kesalahan dengan melakukan kriteria acuan pribadi, yaitu menggunakan tanpa sadar budaya sendiri seseorang untuk membantu menilai lingkungan-lingkungan baru. Pelaku pebisnis internasional yang berhasil bepergian ke luar negeri harus ingat bahwa mereka adalah orang asing dan harus mencoba bersikap sesuai dengan aturan-aturan budaya yang berlaku. Dalam mengambil keputusan, proses pengambilan keputusan tergantung pada latar belakang budaya dan memiliki pemilihan cara yang tepat. Dalam artian, gaya pengambilan keputusan tergantung pada nilai-nilai serta kepercayaan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai hasil studi yang menunjukkan peran latar belakang budaya dalam pemilihan gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan ini dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk memahami peran manajer dalam proses pengambilan keputusan, mengatasi masalah, dan kemampuan manajer berinteraksi dengan orang lain dalam organisasi. Beberapa peneliti menyatakan bahwa saat dalam pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan tergantung pada latar belakang budaya dan pemilihan cara yang tepat. Dalam antrian, gaya pengambilan keputusan tergantung pada nilai-nilai serta kepercayaan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai hasil studi yang menunjukkan peran latar belakang budaya dalam pemilihan gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan ini dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk memahami peran manajer dalam proses pengambil keputusan, mengatasi masalah, dan kemampuan manajer berinteraksi dengan orang lain dalam organisasi. Beberapa peneliti menyatakan bahwa gaya pengambilan keputusan ini dapat dilepaskan dari gaya kepemimpinan seorang manajer. Tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi. Inilah salah satu contoh tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu contoh ini memberikan manfaat bagi masyarakat, terlebih dalam jangkauan yang lebih kuat. Hal yang sering dilakukan dalam kegiatan ini seperti dengan memberikan keterampilan dalam usaha menjahit atau beternak sapi. Yang kedua, program kesehatan. Seperti dengan pemeriksaan gratis, pembagian secara cuma-cuma tentu saja sering diterima bagi masyarakat, karena yang tinggal di wilayah pedesaan atau justru yang paling pelosok. Tentu saja dengan adanya kegiatan ini, perusahaan berjalan akan didukung dengan baik oleh masyarakat. Yang ketiga adalah pendidikan. Walaupun di Indonesia sendiri memiliki banyak sekolah, banyak perguruan tinggi, tetapi seringkali masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengikuti dalam kegiatan belajar. Perusahaan terbaik yang juga ingin memajukan negeri tentu saja memberikan tanggung jawab. Contoh tanggung jawab sosial perusahaan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.